Setelah dibuka, tinggal lu buka aja untuk resletingnya, lu mendapatkan quick access yang gede banget di bagian tengah sini. Jadi ketika kemarin pakai carrier ini tuh bebannya itu nggak menumpuk di bagian pundak saja, tapi seimbang karena gua udah setting, jadi bebannya itu ya menopang di pundak dan ditahan di bagian hip beltnya juga. Karena ada beberapa carrier yang hip beltnya nggak meluk, jadi ya pundak yang bekerja keras selama perjalanan gitu. Karena oh hai, selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Gue sekarang lagi di alun-alun Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango, dan gue lagi nyobain ke atas gunung ini carrier terbaru dari mereknya Venturis. Venturis ini salah satu brand yang akhir-akhir ini banyak di request juga, terutama untuk carriernya. Ini salah satu carrier yang Venturis punya, yaitu serinya Adonara. Ukurannya itu 60 plus 5 liter yang ditulis di nama artikelnya, tapi ketika gua ngelihat spesifikasinya itu 60 liter aja. Dan kalau gua ngelihat di bagian atasnya sih nggak ada tambahan kain yang gede-gede banget, jadi kemungkinannya ya kurang lebih di 60 literan lah untuk ukuran carrier Venturis Adonara ini. Dan ketika gue nyobain di trek pendakian Gunung Gede Pangrango ini, gue menemukan ada kelebihan dan kekurangan yang mungkin nantinya bisa lo pertimbangkan sebelum lo memutuskan membeli carrier Venturis Adonara ini. Kalau gue ngeliat harganya sih di range harga 500 ribuan ya. Jadi ini mungkin akan bersaing dengan Green Forest, dengan Bogabo nantinya. Kalau Array 500 ribuan kayaknya udah agak jarang ya. Dia udah naik di 700 ribuan gitu. Yang pasti untuk Green Forest dan Bogabo ini, termasuk Nomaden juga ya, masih banyak lah carrier harga 500 ribuannya. Dan carrier ini pun harganya ya segitu, 500 ribuan kurang lebihnya. Ya dicek-cek lagi aja, siapa tahu lagi ada diskon, entah itu di bawah 500 atau di atas 500 ribu rupiah. Dan warnanya ini ada warna merah dan warna hitam, nanti gue liatin juga karena gue berdua bareng kameramen. Yakub itu pakai warna hitam, gue pakai warna merah, sama persis. Ya tinggal lu pilih aja sesuai selera. Tapi kalau gue pribadi sih gue lebih suka warna merahnya, karena warna merahnya ini lebih pekat, agak gelap gitu, nggak kecewe-cewean untuk warna merahnya. Jadi gue pilih warna merah di sini. Untuk warna silakan dipertimbangkan aja. Oke, kita langsung bahas dari spesifikasinya aja. Kita ngebahas bahan yang dipakai di sini. Gue suka sih pemakaian bahan yang ada di sini. Bahan yang dipakai di sini itu pakai bahan nylon dan terbilangnya lumayan tebal. Kerapatan juga terbilangnya tinggi. Dan kalau lo lihat secara detail di sini, ini kayak ada heksagonal gitu untuk motifnya atau untuk tekstur yang ada di permukaan bahan outer yang ada di sini. Dan ada warna yang polos di sini, ini pakai bahan yang lebih tebal nih, nggak heksagon kayak tadi. Terus menerus ke bagian kepala carriernya, di bagian kiri, belakang, dan ke bagian kanan sini. Terus di bagian bawahnya pakai bahan yang lebih tebal tentunya, pakai bahan nylon juga, tapi ini kerapatannya di 600D, jadi lebih tebal. Dan memang harus tebal karena ketika di atas gunung itu ya bagian paling bawah akan sering bersentuhan dengan akar, batu, dan tanah juga. Jadi biar lebih awet dalam jangka panjang dikasih tebal kayak tadi. Sekarang gua ngelihat fitur-fitur yang lu dapetin nantinya, dan fitur-fitur ini kemarin itu sempat berguna banget ketika langsung dites. Yang pertama di bagian top lid atasnya ini tuh nggak polos tapi pakai tali webbing, dan di sini ada bakal-bakalnya juga. Biasanya di atas kepala carrier itu ada yang pakai tali webbing atau pakai tali elastis. Ini pakai tali webbing terbilangnya, dan fungsi ketika kemarin gua pakai sih, kemarin tuh kan dari base camp sampai Surken ini hujan deras terus-terusan, tapi di awal-awal tanah merah itu sempat reda. Jadi ponco itu gua lepas dan gua simpen di bagian atas sini, karena kalau disimpan di front pocket nanti barang-barangnya itu ikutan basah. Kalau disimpan di bagian atas sini sih, ini kan bahannya sebetulnya udah tahan air ya, paling di jahitan-jahitannya doang. Jadi ketika kemarin gue nyimpen di bagian atas itu untuk ponco yang sementara disimpan, karena memang hujannya udah mulai reda, disimpan di bagian atas ini dan diikat, dikunci oleh tali webbing yang ada di sini sih membantu banget. Ya nanti ketika lu punya carrier ini ya silakan dipergunakan aja untuk tali webbing yang ada di sini untuk keperluan lu, tergantung yang terjadi di lapangan aja. Yang pasti di bagian top lid atasnya ini bisa untuk penyimpanan barang-barang yang cocok tentunya disimpan di bagian atas ini. Terus di sini ada pocket
Nah, di sini ada pocket. Terbilangnya hanya ada satu pocket aja. Dan di bagian atas ini biasanya gue nyimpen untuk P3K, terus nyimpen untuk headlamp juga karena memang ruangannya lumayan. Karena di sini gue nyimpen payung yang gue bawa. Dan untuk ruangannya itu lumayan gede, cukup untuk menyimpan beberapa barang. Ya, diutamakan barang-barang yang diperlukan secara darurat untuk pengambilannya kayak P3K, headlamp, atau mungkin flysheet bisa di bagian pocket kepala carrier ini. Dan kepala carriernya ini nggak dijahit ya, jadi bisa di-adjust ke bagian atas sebetulnya, tapi walaupun bisa di-adjust di bagian kepala carriernya, di akses utamanya sih nggak bisa di-adjust ya. Nanti coba kita lihat. Kita lihat ke bagian akses utamanya, dibuka dari bakal sini. Dan catatan penting, bakal yang ada di sini terbilangnya bagus karena biasanya beberapa brand lokal itu awal-awal biasanya pakai bakal-bakal yang biasa aja dulu deh, jangan yang bagus. Kalau ini langsung pakai bakal yang bagus, jadi ketika gue tarik kayak gini pun masih aman banget. Jadi pengunciannya itu terbilangnya solid juga. Nah, ini dia yang tadi gue bahas. Jadi untuk akses utamanya ini kain yang didapetin itu nggak gede-gede banget ya, nggak panjang gitu. Jadi terbilangnya pendek banget ini untuk lebihan kain yang ada di sini. Biasanya lebihan kain yang ada di sini tuh ya untuk menutup secara sempurna di bagian akses utamanya. Kalau ini sih terbilangnya pendek dan agak susah untuk melakukan packingan yang over ke bagian atas karena nggak bisa ditutup sempurna, ditutup aman oleh kain yang ada di sini. Jadi itu salah satu kekurangan yang langsung gua rasain sih. Nah, pengunciannya jadi segini aja. Pengunciannya menggunakan mode serut dan di sini ada tali webbing yang ngebentang juga dari bagian belakang ke bagian depan sini. Sayang banget sini untuk kain yang ada di sini. Jadi walaupun carrier ini ukurannya 60 liter gak terlalu bisa banyak banget lah lu nyimpen barang-barang yang over ke bagian atas ini. Terus kita ngebahas di bagian front pocketnya. Di bagian front pocketnya terbilangnya lumayan gede sebetulnya, dari sini nih, dari bawah sini ke atas sampai ke bawah sini juga. Dan di bagian depannya ini ada kayak corak-corak itu. Ini kemungkinannya pakai bahan reflektif kayaknya nih. Nanti gue coba sorot ketika malam hari. Ini sih harusnya reflektif, memantulkan cahaya ketika tersorot cahaya, termasuk bahan ini juga. Terus ketika gue coba buka, kemarin gue nyimpen untuk jaket waterproof gue, ketika tiba-tiba hujan itu bisa langsung disimpan untuk jaketnya di sini. Jadi lu mendapatkan front pocket yang terbilangnya gede dan ada satu skat yang bisa lu simpen untuk memisahkan barang-barang yang mungkin tipis-tipis, bisa disimpan di belakang sini. Untuk yang lebih tebal bisa di depan sini. Dan ini salah satu front pocket yang ngebuat lu aman sebetulnya, karena ada beberapa front pocket di sebuah carrier itu yang pakai bahan-bahan elastis. Sebetulnya pakai bahan elastis enak, bisa menyimpan barang-barang karena memang ada peregangan dari elastisitas bahannya. Tapi ketika terkena ranting, tergores benda-benda tajam, bahan elastis tersebut mudah untuk robek. Kalau bahan-bahan kayak gini, ini kan bahan utamanya, ketika terkena ranting mungkin tergesek benda-benda tajam, lebih aman lah, tidak terlalu rentan untuk robek duluan di bagian front pocketnya. Silahkan lu pertimbangkan aja ruangan front pocket segini-gini cukup atau enggak. Kalau buat gue sih cukup banget. Di front pocket bagian dalam sebetulnya masih ada ruangan. Di sini ditutup menggunakan resleting. Lu bisa menyimpan beberapa barang-barang juga di sini. Termasuk gue nyimpan beberapa pouch yang takutnya hilang nantinya. Ya tinggal dibagi-bagi aja ketika pocket luar itu penuh. Ya ini kemungkinannya nggak terlalu gede ruangan yang lo dapetin ya, atau mau disimbangin bebas-bebas aja. Di bagian depannya ini ada dua holder untuk trekking pole nih, di sebelah kanan sini dan di sebelah kiri sini. Gua coba pakai untuk penyimpanan kaki trekking pole-nya seperti biasa. Ada tali webbing di bagian bawah sini tuh, ada tali webbing, tinggal lu sangkutkan aja. Lupa pasang ininya dulu. Nah, pasang ini dulu, terus disangkutkan ke sini. Terus di bagian atasnya ini dikunci oleh tali elastis menggunakan stopper juga di sini, dan ada di kiri dan di sebelah kanan ya. Jadi lu bisa membawa dua trekking pole menggunakan carrier ini. Nah, di bagian tengah sini sebetulnya lu ngedapetin satu akses gede ya, tinggal dibuka aja nih untuk tali-tali kompresi yang ada di kanan kiri sini. Nah, dibuka kayak gini. Setelah dibuka, tinggal lu buka aja untuk resletingnya. Lu mendapatkan quick access yang gede banget di bagian tengah sini. Ini bukan barang-barang atau susunan packingan gue ya, karena memang kan tenda udah di luar dan lain-lain di luar, cuman ini biar ngisi aja untuk carriernya. Nah, biasanya ketika gue packing itu sleeping bag posisinya tetap di sini. Di belakang sleeping bag itu sebetulnya ada persediaan air minum. Jadi ketika tumbler gue habis atau botol minum gue habis di bagian luar, bisa diisi ulang kalau memang gak ada warung, kalau memang gak ada mata air ya, dari bagian dalam. Dan untuk mengambil persediaan air yang posisinya di tengah itu bisa melalui quick access yang lo dapetin nantinya di carrier ini. Ya, apapun itu barang-barang yang posisinya di tengah yang susah dijangkau dari akses utamanya atau akses atas ini, ya bisa lu
diambil secara gampang melalui quick access yang membuka pintu gede di bagian tengah sini. Dan quick accessnya ini sebetulnya bukan hanya di bagian tengah, di bagian bawah pun seperti carrier-carrier pada umumnya tetap punya quick access. Nah, di sini quick accessnya. Biasanya sih di bagian bawah sini untuk pengambilan tenda. Ketika lu nyampe area camp dan lu langsung mau mendirikan tenda, lu nggak usah ngebongkar barang-barang yang posisinya di atas, tinggal diambil aja cara gampang di bagian bawah sini karena ada quick accessnya. Kayak kemarin contohnya tuh ketika hujan deras ya dari bawah sampai atas di pos 4 ya, pos Maleber itu, gua langsung mengeluarkan pasak di tenda gua melalui quick access yang ada di sini. Pasaknya untuk apa? Pasaknya itu untuk memasang ponco, dijadikan sebagai flysheet duluan sebelum gua memasang tenda, karena kalau memasang tenda, tendanya pasti basah duluan. Jadi gua pasang flysheet dulu, baru gua pasang tenda di bawahnya. Dan flysheet itu butuh pasak-pasak. Gua ambil tuh pasak-pasaknya di dalam tenda, dan karena ada quick access jadi ngambil tenda dan pasaknya pun bisa lebih mudah dan cepat melalui quick access yang ada di bagian bawah sini. Jadi itu perlu lu pertimbangkan juga, nggak semua carrier itu punya quick access gede di bagian tengah, dan tidak semua carrier itu punya quick access di bagian bawah juga. Tapi yang paling lumrah memang rata-rata udah punya tuh quick access di bagian bawah. Kalau tengah kayak gini sih masih agak jarang ya. Di bagian paling bawah sini sebetulnya biasanya disimpan untuk pocket rain cover ya, atau ruangan untuk rain cover. Kalau di carrier ini nggak ada ruangan rain cover, jadi rain cover gua simpen di bagian kepala carrier atau di bagian top plate-nya. Jangan kaget ketika nantinya lu punya carrier ini nggak ada ruangan untuk rain cover di bagian paling bawah. Walaupun sebetulnya kalau kita minta tolong temen untuk mengambil rain cover, lebih mudah ngambil di bagian atas sih dibandingkan di bagian bawah gitu. Lebih cepat lah. Sekarang gua akan ngebahas di bagian kanan dan kirinya. Gua ke sebelah kiri dulu. Jadi di sebelah kiri sini kemarin di perjalanan itu gua menyimpan meja lipat kayak gini, karena memang meja lipat Venturis ini tipis ya dan panjang, jadi cukup. Dan gue nyimpan juga frame tenda di bagian kiri sini, dan aman, nggak jatuh sama sekali karena di sini ada 2 tali kompresi, di atas 1 dan di bawah sini 1. Dan ketika nantinya lu mau menyimpan matras lipat atau aluminium foil pun di sini masih mendukung untuk panjang tali yang lu dapetin nantinya. Dan di sini ada side pocketnya ini full pakai bahan mesh nilon, kelihatannya nih, bukan pakai bahan yang elastis gitu. Jadi kekhawatiran jebol di bagian meshnya ini lebih jauh karena memang pakai bahan yang lebih kuat di sini. Di mulut side pocketnya ini pakai bahan yang elastis, dan di sini ada 1 extra pocket yang lo dapetin. Ketika pocket-pocket di depan atas itu udah penuh, mungkin lu masih bisa menyimpan barang yang kecil-kecil aja di extra pocket yang ada di sini. Dan gak semua carrier ya punya extra pocket kayak gini. Terus ke sebelah kanan kita lihat, di sebelah kanan ini gue nyimpen barang yang diameternya lebih gede nih. Ini meja lipat, ini kursi lipat. Kalau tadi kan meja lipat, kalau ini kursi lipat dari Venturis juga dengan diameter yang lebih gede, dan masih aman, masih cukup untuk penguncian menggunakan tali kompresi di sini. Dan sama persis juga dengan sisi yang sebelah tadi, ada extra pocket di sebelah kanan sini, dan ada side pocket menggunakan bahan yang kuat juga persis dengan yang sebelah kiri tadi. Tali kompresinya juga ada 2 nih, di bawah dan di bagian atas sini. Jadi untuk fitur-fitur ideal yang diperlukan dalam sebuah carrier sih di sini udah aman banget, termasuk di kiri dan kanannya. Sekarang kita bahas di bagian utama dan bagian terakhir, yaitu di nyaman nggak untuk back system yang ada di carrier ini. Nah, sebetulnya untuk nyaman atau enggaknya sebuah back system di punggung lu itu ya tergantung punggung lu juga, karena setiap orang itu beda-beda. Yang nyaman nih gue belum tentu nyaman di lu, yang pas di punggung gue belum tentu pas di punggung lu, karena setiap orang itu punya ukuran punggung yang berbeda-beda di sini. Nah, di sini nanti akan gue ceritain rasanya kayak gimana pakai back system di sini. Gue bahas jenis back system yang ada di sini. Jenis back system yang ada di sini itu back system yang adjustable. Jadi khususnya di bagian shoulder strap ini bisa disetting. Lo bisa menentukan posisi shoulder strapnya itu di bawah, di tengah, atau di bagian atas. Kalau memang ukuran tinggi punggung lu itu pendek, disarankan posisi paling bawah aja kayak gua. Kalau lu punya badan yang tinggi atau punggung yang tinggi gitu, tinggal di keatasin aja sedikit demi sedikit sampai lu menemukan ukuran yang pas di punggung lu nantinya. Yang pasti shoulder strap yang ada di sini bisa lu sesuaikan dengan ukuran tinggi punggung yang lu punya di sini.
Gue ngebahas di bagian shoulder strapnya dulu. Jadi kalau lu lihat secara detail di sini, shoulder strapnya ini ada tali webbing yang panjang di sini. Ini enak untuk dipegang ketika lu berjalan di trek pendakian. Dan di sini ada ring. Ada 2 ring di kiri dan di kanan sini. Biasanya ini untuk merapikan selang water bladder. Jadi dimasukin ke sini nggak acak-acakan. Terus di sini ada tali dadanya juga. Udah include untuk fluidnya di sini. Terus kalau kita ngelihat busanya itu ketebalannya normal aja, nggak tebal-tebal banget dan nggak tipis juga untuk busa yang ada di sini. Dan ketika gua pakai kemarin dari Tanah Merah sampai ke alun-alun Surya Kencana di sini, nggak bengkak, nggak pegel-pegel banget di bagian pundak gua. Ya pegel-pegel normal aja karena memang gua bawanya ini 15 kilo beban yang ada di carrier ini, karena gua pengen sekalian nyoba di beban yang lumayan berat aja. Dan terbilangnya masih aman sampai posisi naik ini. Kalau memang nanti ada tambahan sampai posisi bawah, entah itu memerah mungkin pundak gua atau bengkak, nanti gua tambahin di akhir video aja. Yang pasti untuk busa yang ada di pundak ini terbilangnya aman. Terus di bagian tengah sini ada 2 busa yang lebih tebal dibandingkan yang solid strap, dan di sini ada airflow-nya juga untuk sirkulasi udara di sini. Dan busa yang di sini terbilangnya kerasa ketika kemarin di trek pendakian, tapi karena di bagian belakangnya ini ada frame, di belakang ini ada frame yang melengkung. Melengkungnya itu ke bagian depan ya, bukan ke bagian dalam. Jadi ketika beberapa kali gua istirahat agak membungkuk, frame yang ada di sini itu terasa ngedorong aja ke punggung gua. Kalau lagi jalan itu nggak kerasa sama sekali, tapi kalau gua lagi agak ngebungkuk untuk istirahat suka kerasa frame yang ada di belakang sini ngedorong ke busa, terus busanya ngedorong ke punggung gua. Untuk sirkulasi udara sih terbilangnya aman ya kemarin, karena kemarin itu hujan juga, jadi agak nyaru antara keringet dengan tampias-tampias air hujan yang tembus melalui lubang-lubang poncok gua. Terbilangnya aman lah untuk gerah atau enggaknya di bagian punggung sini. Nah, untuk cara settingan back system ini mudah aja, tinggal lu buka bakal yang ada di sini, tinggal lu tarik ke bagian atas. Kalau udah menemukan ukuran yang pas, tinggal dikunci kayak gini aja, itu berarti ukuran yang pas di punggung lu. Kalau gua sih kemarin posisinya paling bawah kayak gini nih, paling bawah kayak gini, dan itu yang pas di ukuran punggung gua. Terus di bagian bawahnya ada busa yang lumayan tebal nih, dan di sini bisa dibuka menggunakan velcro juga untuk busa yang ada di sini. Dan busa yang nempel di tulang ekor ini terbilangnya aman, termasuk juga busa yang ada di hip belt ini terbilangnya aman, salah satu bagian favorit gua. Jadi pelukan yang di sini bisa menyeimbangkan beban yang gua topang. Jadi ketika kemarin pakai carrier ini tuh bebannya itu nggak menumpuk di bagian pundak saja, tapi seimbang karena gua udah setting-setting. Jadi bebannya itu ya menopang di pundak dan ditahan di bagian hip beltnya juga, karena ada beberapa carrier yang hip beltnya nggak meluk, jadi ya pundak yang bekerja keras selama perjalanan gitu, karena semua beban itu bertumpu ke bagian pundak. Kalau carrier ini kemarin karena memang pelukan hip beltnya ini pas banget di lingkar pinggang yang gue punya, jadi seimbang aja ya, setengahnya ada di pundak, setengahnya lagi ada di bagian hip belt untuk beban yang gue topang. Nah, paling yang bikin gue kesel itu di pengencangan hip beltnya ini nih. Jadi biasanya yang gue suka itu pengencangan hip belt itu ketika dipasang kayak gini, 1 kali tarikan itu, langsung mengunci. Kalau ini nggak bisa 1 kali tarikan, karena di sini ada beberapa settingan lagi. Jadi ketika mau mengencangkan hip belt itu harus disetting dari sini dulu, nih ke sini dulu, terus ini ditarik, baru di sini dikunci. Begitupun yang sebelah kiri sini, nih kayak gini, baru ditarik. Atau lu bisa setting-settingnya sebelum dipasang si bakalnya, di setting-setting lu di sini, di kiri kanan baru dipasang. Jadi agak ribet aja. Namanya pakai carrier, dipakai berjalan kan banyak bergerak gitu. Kadang si hip beltnya pun longgar-longgar sedikit gitu ketika beberapa kali jalan. Jadi nggak bisa simple 1 kali tarikan langsung kencang, nggak bisa. Jadi harus setting-setting lagi di hip belt yang ada di sini. Jadi agak ribet aja. Terus di sini ada pocket. Pocketnya ini untuk menyimpan makanan-makanan asin gua, terus masuk permen juga, sampahnya di sini. Di sebelah kiri juga ada pocket untuk menyimpan makanan manis gua tuh, sampahnya juga disimpan di sini. Jadi enak lah ada 2 pocket kayak gini, karena ada beberapa carrier yang hanya 1 pocket, entah itu di kanan doang atau di sebelah kiri doang. Dan yang paling gua rasain sebelum kita ke kelebihan dan kekurangan, untuk ukuran torso yang ada di carrier ini kan udah bisa disesuaikan yang tadi gua tunjukin. Tapi walaupun bisa disesuaikan, masih tetap terbilangnya tinggi sih untuk ukuran torso yang ada di carrier ini, karena posisinya itu nempel banget di pantat gue di sini.
biasanya yang nyaman menurut gua itu agak di atas pantat, sehingga carrier-nya itu nggak nekan ke bagian pantat, jadi nyaman untuk bergerak dan nyaman untuk berjalan juga. Ya itu selera gua sebetulnya, ya tinggal lu pertimbangkan aja. Kalau buat gua sih lebih nyaman sedikit di atas pinggang gua untuk posisi carrier belakangnya. Kalau ini di bawah pinggang sedikit, alhasil nyentuh ke pantat. Oke, sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier ini yang gua rasain ketika gua pakai di trek pendakian Gunung Gede Pangrango. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah di bagian shoulder strapnya itu bisa disetting. Jadi ini jenis back system yang adjustable, bukan yang fix gitu ya. Jadi kemungkinan untuk beberapa ukuran punggung setiap orang itu bisa disesuaikan oleh carrier ini. Karena nggak semua carrier itu bisa disetting di bagian shoulder strapnya. Walaupun di beberapa bagian settingan back systemnya ini belum maksimal, belum ada tanda dan lain-lain, ya tidak seperti carrier lainnya yang memang udah mencantumkan beberapa ukuran di settingan shoulder strapnya. Kelebihan yang berikutnya yang gua rasain di selama pendakian ini juga, di sini kan ada dua quick access nih, quick access gede di bagian tengah dan quick access di bagian bawah juga, dan ini berguna nih untuk pengambilan barang secara cepat. Dan kalau ngomongin quick access gede di bagian tengah sih nggak semua carrier punya ya. Kalau di bagian bawah itu rata-rata hampir punya semua lah. Kalau di bagian tengah ini nih yang jarang, dan mungkin bisa lo pertimbangkan bagian itu. Kelebihan yang berikutnya yang tadi dibahas juga, ada extra pocket di bagian kiri dan kanan. Jadi ketika pocket depan, pocket atas itu pada penuh, lu masih ada extra pocket di bagian kiri dan kanan sini. Walaupun hanya menyimpan barang-barang kecil-kecil aja sih, nggak bisa yang gede-gede banget. Disesuaikan aja ukurannya dengan ukuran pocket yang ada di sini. Kelebihan yang berikutnya yang kemarin pun kerasa fungsinya, ada tali di bagian top lid sini untuk penyimpanan barang. Kalau gua kemarin ketika hujannya itu kadang deres, kadang gerimis, kadang reda sama sekali. Nah, ketika reda itu si ponco gua buka dan gua simpan di bagian atas sini. Jadi nggak simpan di pocket-pocket lainnya karena takut kebasahan kan. Ketika disimpan di atas ini sih terbilangnya aman dan nyaman juga. Apapun itu barang-barang yang bisa disimpan di bagian sini ya disediakan dua tali webbing oleh Venturis Adonara ini untuk penyimpanan beberapa barang di bagian atas. Kelebihan yang berikutnya yang selalu gua highlight juga di beberapa brand lokal lainnya, yang rasanya nggak adil kalau gua nggak highlight di sini, yaitu pemakaian bakal yang ada di sini. Biasanya untuk brand baru itu pakai bakal-bakal yang biasa aja dulu deh. Kalau ini nggak, langsung pakai bakal yang bagus. Ketika ditarik kayak gini pun masih aman pengunciannya, nggak mudah untuk copot. Itu berguna banget ketika lu mengencangkan bagian-bagian yang menggunakan bakal di sini, dan ketika carrier-nya itu padat, lu akan merasa beruntung mendapatkan bakal yang bagus kayak gini, karena ketika bakalnya itu mudah untuk terlepas, ketika lu mau mengencangkan akan mudah lepas. Jadi nggak maksimal ketika lu mengencangkan di beberapa sudut yang menggunakan bakal kayak gini. Jadi bakalnya bagus lah. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di carrier ini ketika gua pakai pertama kali ini untuk carrier Venturis Adonara ini. Kekurangan yang pertama, ukuran panjang dari back system yang ada di carrier ini ketika dicocokkan dengan punggung gua masih terbilang panjang ya. Alhasil di bagian bawahnya itu nyentuh ke pantat gua. Ini persis banget dengan carrier area yang premium. Posisi bagian belakangnya juga nempel di pantat gua. Kalau gua coba bandingkan dengan Konsin Everest itu justru sedikit di atas pinggang gua, jadi nyaman. Ya itu sih tergantung selera juga sih ya. Kalau gue sih lebih nyaman yang sedikit di atas pinggang. Kalau di bawah pinggang itu agak kurang nyaman aja. Dan ini walaupun shoulder strapnya udah gue setting ke ukuran paling kecil, ya masih nempel ke pantat di bagian bawahnya. Kekurangan berikutnya, bakal yang gue dapetin di rain covernya pakai bakal yang jelek ya. Jadi memang ketika dikunci secara kencang itu mudah terlepas pengunciannya di bagian bakalnya. Jadi ya semoga nanti diganti aja untuk bakal di rain covernya. Kekurangan berikutnya yang tadi gua tunjukin di sini, untuk penutupan akses utamanya itu sempit ya, karena kainnya juga pendek. Jadi ketika gua mau melakukan packingan yang sedikit banyak ke bagian atas itu nggak bisa menutup secara sempurna, nggak bisa menutup secara rapat. Jadi kalau memang nanti mau di upgrade ya bisa ditambahin aja tuh kain di bagian akses utamanya biar lebih oke gitu, lebih sempurna untuk penutupan di bagian akses utamanya. Kekurangan yang berikutnya yang gua rasain ketika gua sampai di pos 4 bayangan jalur putri ini, ketika gua istirahat dan sedikit membungkuk, frame yang ada di sini lumayan kerasa sih ke punggung gua, agak ngedor, yaitu lumayan sedikit ngeganggu juga ketika gua ngebungkuk. Tapi ketika di trek masih nggak kerasa sama sekali ya, terasanya cuman busa-busa ini aja. Ketika gua coba ngebungkuk aja tuh agak kerasa frame yang ada di sini, karena kalau gua lihat ya
frame-nya itu bukan melengkung ke dalam tapi melengkung ke bagian luar gitu. Jadi cembung keluar gitu. Tapi kalau posisinya nggak ngebungkuk ya aman-aman aja kok untuk frame yang ada di sini walaupun bentuknya cembung ke bagian luar. Kekurangan yang terakhir ini kan hip beltnya itu agak tebal ya, bukan tebal ya, lebar, agak lebar, dan di ujung-ujung sini tuh kayak permukaannya keras tuh. Nah, ketika nempel di pinggang gua dan gua menemukan jalur yang agak tinggi langkahnya itu, terus gua nginjek ke langkah yang lebih atas, itu agak kerasa neken tuh, neken ke perut bawah gua dan neken ke paha atas gua. Karena memang di bagian sini itu agak sedikit keras nih di lingkaran hip belt yang ada di sini. Oke, jadi itu dia ada kelebihan dan kekurangan yang udah gua sebutin ketika lu mungkin berniat membeli carrier Venturis Adonara ini. Ada kelebihan yang bisa lu pertimbangkan, ada kekurangan yang wajib lu pertimbangkan juga. Silakan ditimbang-timbang aja, lu sikat gak untuk carrier ini. Tapi kalau menurut gua sih untuk harga yang dicantumkan sih ya ini bisa bersaing lah dengan carrier-carrier di kelasnya di harga 500 ribuan. Dengan Green Forest mungkin, dengan Bogabo mungkin, ya silakan lu pertimbangkan aja carrier ini atau carrier lain yang akan lu pilih. Kalau emang lu suka carrier Venturis Adonara 60 liter ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Atau lu bisa ngeklik keranjang yang ada di pojok bawah kanan ini. Silakan lu sikat aja untuk carrier ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silakan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silakan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.